Jadi sahabat-sahabatku semuanya sekarang ketemu saya di lain kondisi ya. Biasanya kan di belakangnya ada background gitu ya. Rumah Kesepuan Alifah. Dan kebetulan memang saya itu lewat di Pare kok. Saya itu nyambung lah dengan Bu Sekar Sobo Kebon, channelnya ya bukan Mbak Sekar Sobo Kebon itu channelnya. Terus yang satunya tentunya sudah kenal semua sahabat-sahabatku ya. Artisnya ya itulah artis sendiri Pak Esther ya Pak Esther. Jadi alhamdulillah ini namanya begini. Jadi kami ini bertemu kan di medsos di YouTube terutama. Jadi seakan-akan saudara, sahabat. Ya seharusnya seperti itu, bukan malah kita itu YouTube malah jadi nanti jadi permusuhan. Jadi alhamdulillah kami bersyukur bukan hanya kita itu ngopi, istilah saya di live streaming itu kan ngopi online, ya bareng ngopi online live streaming istilah saya gitu loh. Kadang kan Mbak Sekar Sobo Kebon ini ngomen gitu loh. Mbak Esther juga komen, apalagi Mbak Esther kalau sudah datang di live streaming saya itu menjadi rame gitu. Ada lagi tuh Mbak Kinar, Mbak Udia, tak semua gitu. Jadi kalau bisa medsos itu ya dijadikan ajang persahabatan, ajang persaudaraan. Kalau memang bisa di medsos ya kita berharap semoga kita malah bertemu kopi darat begini gitu. Bukan malah jangan permusuhan, itu malah persahabatan, persatuan, sesama manusia harus kita menghargai. Jadi ini ketemu sungguhan ya? Ini sungguhan bukan settingan beneran ini. Oke. Iya. Jadi menebar manfaat. Setidaknya sudah jelas waktunya kita nggak kenal, akhirnya saling kenal, nambah silaturahmi. Kan katanya kan persaudaraan. Jadi persaudaraan kan menambah umur, artinya memperpanjang umur itu umur jadi barokah. Jadi barokah terus memperluas rezeki. Bener, secara nyata saya kesini akhirnya dibawain rambutan, makan rambutan. Karena pas panen. Mbak Sekar Sobo Kebon itu Mbak siapa Mbak? Makan Sobo Kebon. Iya terlalu panjang sih. Ya seperti itulah Pak Mandiri. Iya, soalnya memang beliau ini kebunnya lumayan gitu, tanamannya banyak. Tadi baru keliling, baru keliling ke kebun depan tadi. Nah ini hasilnya ada rambutan, ada alpukat, ada pohon. Nanti biar oleh-oleh tadi pulang. Iya. Jadi itu dapat memperluas rezeki itu seperti itu. Persaudaraan. Dan itu sekali lagi karena YouTube. Kami kan nggak kenal, awalnya kan nggak kenal ya Mas Esther. Nggak kenal. Toh walaupun cara untuk kenal di YouTube itu memang awalnya ya agak-agak seru sedikit gitu. Nggak apa-apa lah itu sekitar pengalaman. Yang penting kita bagaimana bisa menebar manfaat. Mungkin Mbak Esther mungkin ada yang disampaikan tentang apa gitu, atau mau ditanya atau apa gitu. Gitu. Sekarang gimana kesan-kesannya waktu kesini kemarin? Udah pernah kemarin sih ya? Sering Mbak, sering. Saya itu sering dulu awal kali tahun berapa itu saya yang Mas Perak itu 2013. Jadi sepasar Pare Kediri sampai Tulungagung sana memang saya nyala Mas kita pasar kecil itu masuk. Saya tidak nyangka dulu ketika saya naik sepeda motor dulu. Tidak nyangka kalau saat ini saya masih mau balik justru kenal dengan Mbak Esther, Mbak luar biasa ya. Nggak ada ini kita teror-teror atau apa gitu sekali. Apa? Teror-teror gitu kan sekali kan paling vokal kan ya. Oh ya, kalau yang menghubungi berupa WA tapi sebetulnya tidak saya sebut teror, biasa orang nggak suka atau benci atau nggak terima figurnya atau apa yang disukai itu disebut-sebut gitu, dibongkar ya. Keburukannya itu mesti nggak terima, terutama fannya. Entah pihak sana atau fannya nggak tahu ya, biasa chat-chat itu biasa. Bahkan sangat panas sekali, tapi ya nggak saya hiraukan. Karena intinya saya itu nggak berkepentingan dengan mereka. Sudah, yang berkepentingan saya yang terkait gitu aja. Tapi sekali nggak takut kalau ada apa-apa. Saya itu begini Bu, pokoknya intinya saya benar gitu. Betul. Dan itu benar, saya nggak halu bahwa saya benar, enggak. Saya nggak mengakui diri saya benar padahal saya enggak. Saya jelas saya keilmuan, semua banyak teman-teman itu benar. Kan siapa yang bilang? Yang mau bilang bahwa pembodohan itu benar? Agama apapun, budaya apapun tidak ada yang mengatakan itu benar. Karena sekarang itu zamannya gini, misalnya banyak yang settingan ya. Jadi settingannya jadi pura-pura musuhan tapi ternyata masih sahabat.
Nah, Selain seperti itu. terus ada yang pura-pura keluar dari tim ternyata nggak keluar itu juga banyak. Wah, itu. Buat untuk Itu menggali yang informasi-informasi berbahaya. itu yang berbahaya. Gitu. Jadi kayak sekarang tuh lagi musim istilahnya settingannya tuh kayak pura-pura musuhan sama si A tapi aslinya menggali informasi itu banyak sekali kayak gitu. Banyak. Jadi saya kepentingan. Jadi sekali lagi saya itu taruhannya ya mati. Jadi ibarat orang istilah NKRI harga mati untuk membongkar pembodohan itu harga mati dulu. Jangankan apa takut atau khawatir, nggak takut saya mati pun saya taruhkan. Gitu. Jadi saya itu benar. ya, saya itu bukan karena yang jadi YouTuber tidak. Saya enggak ini apa ya? Saya enggak kurangan makan saya. Enggak kurangan makan. Nggak mencari dolar, Mencari dolar, tapi mencari kebenaran. Karena kebenaran aja. Saya nggak terima, saya nggak enak. Kalau nyata-nyata saudara-saudara saya seumat ya sama manusia itu nyata-nyata dibodohi. Kelanjutannya efek pembodohan itu apa? Penipuan. Akan banyak korbannya. Seperti itu. Jadi harga mati guys. Saya pernah memang diparani, pernah didatangi. Ya sudah, pulang begitu saja. Saya suruh stop menyuarakan ini, saya tetap ada. Saya nggak mau jadi orang munafik. Saya sudah tahu saudara saya, sahabat-sahabat saya ditipu, umat ditipu, saya diam. Itu munafik benar. Apalagi orang yang pernah ikut ke dalam munafikan dia kuat. Itu tetap menanggung nanti di akhirat nanti. Apalagi kalau misalnya nih dari awal, kalau memang sebenarnya kan menurut saya simpel ya, kalau memang di kehidupan kita ya misalnya ya kita ambil sisi yang baik aja lah sebenarnya. Jadi kalau misalnya banyak netizen yang entah itu siapa saya juga nggak ngerti ya, banyak gerombolan masukan kayak gitu lah tasnya. Tapi ya maksudnya yang penting tuh kualitas diri kita sendiri. Iya. Lu mau ngomong apa suka-suka lu. Toh istilahnya junjungan lu tuh kayak gimana? Jadi mau ngomong lu kayak gini bodo amat gitu. Maksudnya kayak gitu sih. Bu sekarang saya tanya boleh ya? Apa Jeda pernah ngalamin nggak masalah dengan apa oknum-oknum seperti itu? Mungkin pernah pengalaman gitu apa gimana? Ya ada pengalaman, cuman saya tuh nggak mau apa ya gimana. Sudah ya sudah gitu aja menurut saya. Tapi ya kadang-kadang masih ada yang Istilahnya gini loh, mama saya tuh misalnya tuh kayak gimana ya? Saya kalau misalnya cukup tahu gitu tadi saya. Kalau dia kayak gitu sama keluarga saya, kalau nggak istilahnya nggak sampai sebut nama orang mertua saya sama saya, itu ya udah gitu. Tapi balik lagi istilahnya semua itu tergantung sama yang di atas. Pasti orang sombong, orang angkuh. Tuhan tuh saya tuh tahu dites. Jadi tuh kita tuh nggak diuji saat kita berada di bawah aja. Saat kita di atas itu kita juga diuji. Kamu mampu nggak sih di posisi atas? Sampai apa ya? Misalnya kayak dites. Seberapa lama sih kamu tak kasih yang aku punya? Katakanlah gitu ya. Ternyata si sosok manusia ini sombong. Itu nggak lama kan gitu loh. Jadi lebih susah tuh mempertahankan daripada dari bawah ke atas kayak gitu kan. Jadi mempertahankan itu juga susah. Kayak gitu. Bagi saya orang besar gara-gara jelas-jelas karena pembodohan menghalalkan segala cara itu bagi saya tidak istimewa, bahkan terhina bagi saya. Saya lebih baik sungkan kepada orang miskin ketimbang orang besar atau viral atau kaya, tapi itu didapat dari pembodohan. Bahkan bisa-bisa menipu, gitu, memperalat manusia lain. Wah itu hina, tidak suka sama sekali. Kalau saya Ustadz ya dari mulai nol saya mulai nol sampai bisa usaha sendiri itu karena dari nol. Jadi kita nggak pernah makanya kenapa orang semua bingung COVID kita nggak bingung karena apa? Kita kan harta dengan keringat sendiri, kita mencari sendiri betul-betul tenaga kerja kita bukan hanya membeli orang terus minta orang minta sumbangan, enggak, kita benar-benar bekerja. Jadi kita ada mesin, ada tenaga, ada relasi, ada bikin produksi barang. Sekarang YouTuber kan sudah netizen kan sudah semakin pintar ya Kak. Apalagi kalau konten YouTube-nya itu sudah berbalutan istilahnya entah agama, entah apa gitu ya. Kalau dari sisi sendirinya tuh nggak ada nilai-nilai agamanya dan pamer duniawinya, itu sudah melenceng. Itu nggak mencontoh yang baik kan. Ada beberapa kayak gitu ya Kak. Jadi seakan-akan tuh kayak bersosial sama orang yang membutuhkan atau kayak gimana, terus tapi nggak sesuai sama apa yang ditampilkan kayak gitu tuh banyak sih kayak gitu. Jadi masih cinta duniawinya itu masih kelihatan banget. Kalau saya YouTuber saya kan karena memang saya
Berarti yang saya tunjukkan hanya kebun, kadang nek gak kebun masak, kalau nggak masak ya noto tanaman di Surabaya. Kalau nggak ke kebun, ini kebun udah nggak ada panenan ya saya kan nggak ada video kebun lagi. Jadi sahabat-sahabatku, ini kami ketemu ini jangan anggap mau apa, mau provokasi, enggak, ini alami, kita sudah tulis kebetulan. Jadi jangan anggap ini provokasi, jadi alami. Enggak apa-apa saya ketemu, enggak apa-apa loh. Hak kami bersaudara bersahabat. Nanti kami usul karena apa tiba-tiba dipikirin mau provokasi apa. Enggak ada satu pun kan itu. Kami cuma cerita-cerita aja. Juga nggak baester, nggak ada ingin menjatuhkan orang, menjelang nggak ada. Cuma cerita sebagai pengalaman. Dan ini kebetulan saja. Kebetulan. Jadi jangan anggap provokasi waduh yang minyak wah nggak ada kaitannya dengan itu. Apa itu ya? Kebetulan di kebun, Nah, lewat, Kan bakar hoki mah. Rasanya gimana nasi bakarnya Tas? tadi kan bawa Wah, nasi bakar. tadi ya? Oh iya. Luar biasa itu karyanya ibunya. Mungkin ada warung di Surabaya. Ada. Yang pernah disinggung dulu itu. Ya, yang kita pernah live Ini itu. di kafe Semarang itu. Oh, benar. Sama ketannya juga baru ya muncul sedikit baru minggu kemarin. Jadi kalau mau di ketan nyantai atau masih apa nasi bakar? Nasi Nasi bakar bakar kopi. Bisa dengan Mbak Esther langsung ke rumah itu ya. Kopi darat di warungnya ibunya Mbak Esther itu. Kopi langsung aja datang aja ke kafe Semarang. Yang Surabaya, yang dekat dengan sana. Surabaya, Lewat sana, itu ya. Belum isi ya. Kalau di sini ini pare ya. Ya, ini Pare, Desa Motorjo. Ini hanya kebun. Refreshing kalau minggu sama minggu. keluarga. Jadi Ustaz Ali juga beliau membawa anaknya juga sama istrinya. Jadi memang refreshing nanti bawa hasil kebun juga gitu. Kebunnya kan hasilnya cuma itu aja, mas tinggal rambutan sama petenya udah habis. Pete sama mangga udah. Nah ini alpukat. Oh, ada alpukat. Alpukatnya terakhir habis tinggal sedikit. Ya enggak terlalu banyak. Mungkin demikian saja ya. Ada yang lain? Jadi semoga next section nanti youtuber lain kayak si siapa-siapa aja mungkin bisa gabung sama kita ya. Nah, kopi darat. Kita menjadi bersaudara. Di TV Malang kayak siapa-siapa. Banyak saudara kan kita senang kalau banyak saudara. Jadi bukan banyak musuh, kalau bisa banyak saudara sebanyak-banyaknya. Jadi Jangan meskipun kita banyak di atas musuh. itu kita juga perlu kekeluargaan kayak gitu, perlu persaudaraan. Jadi nggak bisa kayak sendiri individual. Kalau kita mau ke Blitar apa mampir ke Tatali, kita pas lewat, oh yang Maya Tatali sini kita bisa lewat juga, bisa mampir. Tatali kan ke Pare atau ke Surabaya bisa mampir. Kalau kenal baik dari saudara kan enak. Nah, ini terbukti ketemu di sini aja. Di sini Ini sudah jauh. Oke, Ustaz Tali Kak Malam nanti jauh juga ke Blitar. Apalagi Kak Sembon kan nggak bisa putus, nggak bisa lewat, jadi lewat ke Diri. Iya, Diri Wates. Oke sahabat-sahabatku, demikian. Jadi sekali lagi ini bukan masalah provokasi terkait dengan Gus Salim. Kami memang alhamdulillah memang perantaranya soal itu. Cuma tujuan kami adalah tetap silaturahim, bukan karena ingin menjatuhkan provokasi, sama sekali enggak. Ini karena memang persaudaraan. Jadi diusahakan walaupun ketemunya awalnya di medsos, kita itu justru dirajut menjadi persaudaraan nyata, ketemu ngopi bareng. Jamin itu dari saya khususnya maksud demikian. Monggo mungkin Ya ini ketemu Ustadz ini ya kebetulan kita saat disuruh mampir ke sini kebetulan mampir. Jadi sahabat-sahabat jangan sampai dengan ini gini nggak usah, ini hanya persaudaraan, kita lebih banyak saudara daripada banyak musuh. Jangan lupa dukung bakal Sobo Kebon ya, like, subscribe, komen dan share. Oke guys, ini ngopi-ngopi darat aja lah, jadi sama keluarga, family time, quality time di minggu kan, jadi kita kumpul-kumpul, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol aja. Terus nanti ya, live quiz-nya belum, itu bajunya masih banyak sebenarnya, cuma belum. Aku juga lupa bawain baju sama. Oh iya, saya nggak tahu lagi. Aku tuh tahu bawain di tas ya, Maya, kan udah ada siapnya. Saya pernah dapat apa dulu dari channel dulu? Pulsa
tapi pulsa 100.000 alhamdulillah ya. Ya teruskan Mbak Aisyah. Nah, itu aja guys. Terima kasih yang udah nonton, sudah support channel aku. Tetap support terus dengan cara komen, subscribe, dan share gitu aja. Ini udah jam setengah 6 di pagi ini di Bogor ya Maya. Itu aja sih dari aku. Semoga next yang lain-lain youtuber, teman-teman Mau fotografi, ketemu, yang kapan mau- bisa ngumpul di yang mau sini. di darat yang hari Minggu atau gimana kalau mau Mungkin kesini, Pak D, biasanya Pak D Malang, Lacak. Bang Waca ya. Lacak mau ketemu di sini, kita bisa kumpul. Kita bisa Mungkin TIJ. Pokoknya pikirannya terbuka ya, pikiran terbuka kita boleh ngumpul aja, have fun gitu kan biar refreshing gitu. Itu aja sih dari aku. Thank you. Oke, demikian ya. Terima Sahabat kasih. demikian, sahabat-sahabatku, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Oke.